Supaya mudah ditangkap, maka saya akan mulai dari beberapa tafsir Muyassar dulu. Di sini saya akan bacakan dulu tafsir Buya Hamka sebagai pembuka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Memang kebanyakan ahli tafsir dalam membahas ini dijadikan satu. Kecuali kita yang malam hari ini bertadabur memang memisahkannya. Supaya kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang amal khair di dunia ini. Baik, Buya Hamka menerjemahkan begini. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan setimbang debu pun, niscaya dia akan melihatnya. Buya Hamka melanjutkan kepada ayat ke-8. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan setimbang debu pun, niscaya dia pun akan melihatnya. Jadi zarrah di sini diambil dari gubar. Ya. Dari beberapa tafsir beliau memilih definisi zarrahnya di sini beratnya adalah seberat debu. Seperti Al-Qurtubi, Ustaz. Iya. Al-Qurtubi mengambil juga gubar ya di sini. Karena Buya Hamka menggabungkan ayat 7 dan ayat 8, maka saya membacakannya. Kata Buya, di dalam kedua ayat ini disebut zarrah. Supaya lebih populer kita artikan saja dengan debu. Padahal zarrah lebih halus dari debu. Di zaman modern ini, setelah orang menyelidiki ilmu-ilmu fisika, maka atom dipakai dalam bahasa seluruh dunia untuk menyebut kata zarrah. Ahli-ahli fisika Arab menyebut juga zarrah itu sebagai al-jauharul fard, suatu benda sangat halus yang tidak dapat dibagi lagi. Lantaran itu boleh jugalah kita artikan, dan barang siapa yang mengerjakan setimbang atom pun dari kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah dari amalan manusia dan kegiatan hidupnya. Jadi di sini tekanan Buya Hamka. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah dari amalan manusia dan kegiatan hidupnya. Ini tekanannya. Supaya dibalas dan diganjari setimpal dengan perbuatannya. Syekh Muhammad Abdu dalam tafsirnya menegaskan, ayat ini telah menyatakan bahwa segala amalan dan usaha, baiknya dan buruknya, besarnya dan kecilnya, akan dinilai oleh Allah. Baik yang berbuatnya itu orang beriman ataupun orang kafir. Hanya saja, amal kebaikan orang kafir tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Beliau kemukakan sebuah ayat di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Bahwa di hari kiamat itu alat-alat penimbang akan diletakkan dengan sangat adil. Sehingga tidak ada satu diri pun yang akan teraniaya. Walaupun sebesar biji daripada hama atau telur hama, semuanya akan dipertimbangkan. Demikian juga orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Meskipun dia telah mengaku beriman, namun dosanya, kesalahan atau kejahatannya akan dipertimbangkan dan diperlihatkan. Jika dia tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, siksaan yang akan diterimanya tidaklah seremuk sehina orang yang kafir. Atau bisa jadi akan diampuni
Allah dosa-dosanya, seperti disebutkan dalam hadis sahih. Maka tersebutlah Hatim At-Ta'i, dermawan Arab beragama Nasrani, yang terkenal di zaman jahiliyah, akan diringankan azabnya di neraka, karena dikala hidupnya sangat dermawan. Dan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, yang sangat terkenal benci kepada keponakannya yang menjadi nabi itu, pun akan diringankan azabnya, karena dia pernah bersuka cita ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia, sampai disediakannya jariyahnya bernama Suwaibah untuk menyusukan Nabi. Budaknya, maksudnya di sini budak perempuannya, jariyahnya, pun disiapkan oleh Abu Lahab yang bernama siapa tadi namanya? Suwaibah, untuk menyusui Nabi. Sebelum disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dan sudah tentu azab siksaan yang akan diterima Abu Talib yang mengasuh Nabi SAW sampai beliau menjadi Rasul dan membelanya sampai akhir hayatnya, tidak disamakan dengan azab siksaan yang akan diterima oleh Abu Jahal. Selanjutnya, tidaklah akan sama azab terhadap ahlul kitab yang terang mempercayai nabi-nabi dengan azab terhadap orang ateis yang sama sekali tidak mempercayai adanya Allah. Dan keringanan yang akan diterima oleh Thomas Alva Edison tentu tersedia karena jasanya menemukan alat-alat listrik yang dapat dipergunakan juga untuk melakukan dakwah Islam. Selain dari itu, ayat ini pun menjadi obat yang jadi si tawar si dingin bagi orang-orang yang beramal dengan ikhlas untuk agama, untuk bangsa dan peri kemanusiaan. Tetapi mereka dilupakan sejarah, misalnya karena kepentingan politik. Meskipun di dunia mereka dilupakan orang, namun kebajikan dan jasanya di kala hidupnya tetap tercatat di sisi Allah dan akan dihadapinya kelak di hari akhirat. Tersebut di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa surah Idza Zulzilati ini setimbang dengan separuh Al-Quran. Qul huwallahu ahad setimbang dengan sepertiga Al-Quran. Dan Qul ya ayyuhal kafirun setimbang dengan seperempat Al-Quran. Marilah kita camkan dalam pikiran dan perenungan kita, mengapa Rasulullah menilai ketiga surah ini demikian? Tentu karena banyak kebaikan di dalamnya. Nah, Ustaz Deden, sebelum saya melanjut ke tafsir lain, kita komentari dulu tafsir Al-Azhar Buya Hamka ini. Pertama, beliau menilai zarrah dengan debu. Tapi kemudian beliau juga membuka pikiran bahwa ada timbangan di zaman modern dengan istilah atom juga boleh. Kemudian di sini beliau juga mengungkit kebaikan-kebaikan ya yang dilakukan yang oleh orang yang bertauhid maupun yang tidak bertauhid. Misalnya beliau mengungkit di sini tentang kebaikan Thomas Alva Edison ya yang kafir, juga kebaikan Abu Lahab yang pernah menawarkan ibu susuan dari budak perempuannya, dan kemudian juga contoh-contoh kasus lain. Kira-kira apa komen Ustaz Deden di balik tafsir Al-Azhar ini sebelum saya masuk ke tafsir yang lain? Baik, ini tafsir yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang selama ini sebelum Buya ditulis. Pertama, tentang debu. Itu memang zarrah itu katanya begini, ketika kita menginjakkan kaki kita ke tanah,
lalu ada debu yang menempel di kaki, maka itu zarrah. Sehingga zarrah ini disebutnya tamsil untuk hal yang kecil. Debu. Dan ini Al-Qurtubi mengemukakan itu, memilih kata zarrah ini dengan debu yang menempel di kaki setelah kaki itu dipukulkan ke tanah. Tentang atom, sebenarnya kalau lihat kosakata yang tadi disebutkan oleh Buya, al-jauharul fard, substansi yang tak bisa dibagi-bagi lagi, alladzi la yatajazza kalau dalam kitab kuningnya, itu sudah muncul teori al-jauharul fard itu lebih kurang abad ke-4 Hijriah. Jadi al-jauharul fard itu, kalau orang-orang di pesantren kampung saat di Cianjur misalkan atau di daerah Bogor itu jauhar kirid kita baca. Karena itu masuk dalam bab akidah, ya. Apakah persoalan yang dibahas oleh para ahli akidah dalam kelompok Asy'ariyah Maturidiyah itu membahas tentang apakah atom itu binasa atau tidak. Jadi ada yang disebut al-jauharul fard, substansi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, apakah itu akan hancur atau tidak ketika saat az-zalzalah ini, gitu katanya. Nah, jadi tapi kemudian yang disebut muncul kosakata atom itu baru, ya. Kosakata atom untuk menyebut al-jauharul fard itu menjadi baru, atau kemudian al-jauharul fard digunakan untuk menunjukkan atom juga itu baru. Sementara kosakata atau teori al-jauharul fard itu sudah ada lebih kurang abad ke-4 Hijriah. Yang menarik di sini, Buya Hamka menilai kebaikan orang kafir akan mendapatkan manfaat di akhirat, gitu, Ustaz. Ini yang menarik, Ustaz. Sampai Thomas Alva Edison, Hatim At-Ta'i, kemudian Abu Lahab, ya, mendapatkan bagian dari kebaikannya itu. Ada bagian. Tentu ini sangat luar biasa. Apa yang dikemukakan oleh Buya Hamka ini. Ayat ini dalam pandangan Buya Hamka tidak melupakan kebaikan seseorang walau kecil, dan apakah itu dilakukan seorang mukmin maupun seorang yang tidak mukmin. Sambil disebut Thomas Alva Edison, kemudian Abu Lahab, kemudian Hatim At-Ta'i yang begitu dermawannya, gitu, Ustaz. Iya. Jadi Baik. beda, Ustaz, dengan tafsir-tafsir yang biasa saya baca. Baik. Kenapa Buya Hamka kemudian nyebrang ke sana? Nyebrang, Ustaz. Karena ada jembatannya, yaitu pemikiran Abdu di sini. Muhammad Abdu. Jadi ini yang membuat Buya Hamka kemudian berpikir terbuka dalam tafsir ini. Dan memang pengaruh pemikiran Abdu sangat kuat di dalam pemikiran Hamka. Nah, saya ulangi misalnya. Beliau berkata begini, Syekh Muhammad Abdu dalam tafsirnya menegaskan, ayat ini telah menyatakan bahwa segala amalan dan usaha, baiknya dan buruknya, besarnya dan kecilnya, akan dinilai oleh Allah. Sampai di sini kita paham. Yeah. Nah, jembatan ini yang selanjutnya. Baik yang berbuatnya itu orang beriman ataupun orang kafir. Ini jembatannya nih. Nah, dari situ saja jembatannya. Hanya saja, amal kebaikan orang kafir tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Nah, di sini. Jadi, hanya saja amal kebaikan orang kafir tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Nah,
Jadi hukuman kekafiran orang kafir ketika berbuat baik, ini kita mesti merujuk kepada pemikiran Abdul secara akidahnya nih. Iya. Ya, tentang konsep amal. Nah ini terus terang saya belum mendalami. Saya juga sama, Ustaz, tentang konsep amal Abdul ini. Ya, konsep pemikirannya belum sempat saya dalami. Jadi sahabat, saya nggak berani mewakili atau menjat Abdul, karena saya mesti tahu dulu apa hukum amal secara akidah dilakukan oleh orang kafir di akhirat kelak. Nah ini kan berarti ada dimensi-dimensi akidah yang harus kita rujuk dulu ke Abduh di sini. Baik Ustaz, iya. Saya sempat membuat makalah tentang beberapa kesimpulan tafsir Al-Manah, ya. Tapi tidak sampai ke surah Al-Zalzalah ini. Memang di antara pemikiran Muhammad Abduh itu, misalkan tentang khalifah pada surah Al-Baqarah ayat 30 itu khalafa yakhlufu. Jadi khalifah itu adalah hasil dari evolusi sempurna. Setelah evolusi sempurna itu membenarkan teori Darwin di situ. Nah. Kemudian di tafsirnya. Kemudian ketika menafsirkan jin, Muhammad Abduh menyebut dan Rashid Ridho ya, sama pemikirannya, itu menyebut jin itu sebagai mikroba. Nah, saya dapat jawaban waktu itu dari Ustadz Muslih Abdul Karim, Ustadz. Iya. Kata beliau, kenapa Muhammad Abduh, Al-Allamah Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, kata beliau gitu, melakukan hal yang demikian, ini karena saat itu Muhammad Abduh sedang bertempur melawan orang-orang barat yang rasional. Iya. Dan dengan teori-teori ini, di mana Al-Quran kemudian berbicara dengan ayatnya, Muhammad Abduh sedang membuka jembatan pemikiran barat dengan Al-Quran. Katanya begitu. Nah, kalau kemudian ada ternyata beberapa kesimpulan yang sebenarnya itu tidak tepat, maka hasil ijtihad itu memang sudah benar-benar membuka jembatan pemikiran itu. Katanya begitu, Ustaz. Kalau tidak salah kutip, seperti itu jawabannya. Baik. Kita lanjutkan. Apa dalil Abduh melakukan jembatan pemikiran ini? Dasarnya adalah surah Al-Anbiya ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'ul mawazinal qisqa liyaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Jadi rupanya dalil Abdul berpendapat demikian berdasarkan ayat 47, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini dasar beliau. Kenapa sampai pada kesimpulan yang kemudian Buya Hamka sampai menceritakan tentang tadi Hatim At-Ta'i sampai kepada Thuwaibah, Abu Lahab, ya, dan lain-lainnya. Masya Allah, Ustaz. Iya. Luar biasa. Dan ayat di surah Al-Anbiya ini pernah kita bahas, Ustaz, tentang fa'amma man saqulat mawazinu, tentang mawazin mizan syakhsiyah itu. Iya, betul. Tentang mizan syakhsiyah di sini. Iya. Saat itu.
tidak terpikir kalau kemudian ayat ini ternyata menjadi dalil bahwa yang tidak mukmin pun mendapatkan bagian kebaikan di akhirat dari amal baiknya, walaupun tidak menghapus azab kekufurannya. Karena pertanyaan ini banyak sih di masyarakat. Ustadz, saya punya teman baik banget tapi dia kafir, kan gitu kan? Iya. Ini sering kali. Nah, maka jawabannya di ayat ini. Barangkali gitu ya. Iya, mungkin ini Ustaz. Nah, cuma kan selama ini kita juga kadang-kadang nggak ke ayat larinya. Kita lari kepada langsung ke ilmu akidah kita. Iya. Biasanya menyerang kekufurannya kan. Iya. Lebih fokus kepada kekufurannya ketimbang substansi pertanyaannya. Substansi pertanyaannya, ada orang kafir nih. Katakan sekarang kalau dulu Thomas Alva Edison, sekarang Bill Gates misalnya. Atau Steve Jobs, ya, pemilik Microsoft atau pemilik Apple misalnya. Atau siapa orang Korea menemukan Android yang bisa mengimbangi iOS misalnya. Iya. Sekarang kita kan bisa begini gara-gara saya pakai tab, pakai HP, pakai ini semua. Ini jasanya Microsoft juga ini. Masya Allah. Menarik banget Ustaz ini. Tapi kalau lihat contoh perang Uhud Ustaz, tentang apa? Tentang Yahudi yang gugur di Uhud itu. Ya. Tentang Rasulullah memujinya, tetapi hanya untuk dunia saja. Pahlawan dunia, kira-kira begitu. Jadi ayatnya jelas sekali. Ya. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Saya mau nanya, timbangan apa yang bisa mengukur satu debu? Atau siapa yang bisa mengukur atom? Gitu ya. Nanti mungkin setelah atom, di dalam atom kan ada elektron. Ya. Ada proton dan neutron di dalamnya lagi. Mungkin nanti ditemukan lagi dalam proton dan neutron ada satuan benda terkecil lagi. Nggak tahu apa timbangannya. Tetapi di ayat ini menggambarkan kepada kita dengan terang tentang mithqal. Ya. Fama ya'mal mithqal. Di sini ukuran beratnya mithqal. Tetapi di ayat 47 adalah timbangannya. Ya. Kalau mithqal adalah, kalau tidak salah, bagian terkecil, satuan terkecil dari sebuah berat benda, dan bendanya itu adalah zarrah. Zarrah juga sebuah ungkapan. Maka pertanyaannya kira-kira timbangannya seperti apa ya? Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Wa nadha'ul mawazina al-qisṭa liyaumil qiyamah. Di sini timbangan keadilan, tapi digambarkan dengan ketepatan, dengan akurasi. Ya, saya tidak tahu alat kalibrasinya apalagi ini. Untuk sebuah timbangan keadilan ini. Kemudian dipertegas fala tudlamu nafsun syai'a. Penyebutan nafsun di sini kan tidak ada kaitannya dengan iman atau kafir barangkali. Ya. Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Betul-betul Allah sendirian nih. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Wa kafa bina hasibin. Masya Allah, Ustaz, ini sebuah ijtihad yang luar biasa. Dan tetap walaupun demikian, ketika Allah mengatakan wa kafa bina hasibin, jadi seorang mujtahid pasti akan mengatakan wallahu a'lam. Wa kafa bina hasibin kan, jadi hanya Allah yang Kalau kita lihat dari ayat ini kan berarti ateis pun
gitu. Kalau digeneralisir atau ditetapkan ayat ini sebagai landasan, dan tampaknya Buya sepakat dengan Al-Allamah Muhammad Abri. Ya, ya walaupun banyak juga yang tidak bisa menerima ini. Masih banyak saat ini. Ya, karena kalau saya tadi tidak bacakan ayat ini, agak berat menerimanya. Secara ilmu akidah yang sifatnya yang sudah maudhu'i, karena kadang-kadang kalau kita berbicara tentang kafir berbuat baik, biasanya kita serang tuh fokusnya adalah kekafirannya. Nah, jadi perlu ayat 47 di surat Al-Anbiya ini memang saya angkat karena supaya melekat juga di benak kita tentang kepribadian baik seorang yang kafir ini. Dan kita juga harus fair dalam hari ini menilai kebaikan orang kafir. Dan di sini Allah sendiri yang menghitungnya. Wa kafa bina hasibin. Allah Akbar. Bina hasibin di sini kalau kita lihat kan di akhirat berarti kan ya? Iya. Ya naknya di sini ya Allah dengan semua yang Allah gunakan. Jadi kita nggak bisa ikut campur di sini.